Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ikhwafillah jamaah perisai Asragrafia yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Rabu yang indah, hari Rabu yang mempertemukan kita semua di sela-sela kesibukan kita. Kita menimba ilmu yang insya Allah untuk minggu ini bersama Ustadz Ferry Nur dengan judul The Virtue of Muharram. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberikan nikmat luar biasa tak terhingga. Semoga kita semua termasuk hambanya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW selaku panutan kita, tokoh kita, contoh terbaik untuk menggapainya surga Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah perisai Astrografia yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Mas Ardi, Mas Basuki, Mas Haryanto, Mas Irfansyah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, tidak melama-lama lagi, kita langsung saja sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu tilawatil Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Akhina Basuki. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair, Akhina Basuki yang sudah membacakan tilawatul Quran. Semoga apa yang dibacakannya, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita berusaha maksimal mungkin untuk mengamalkannya, Allah jadikan ladang pahala untuk kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak perpanjang lebar lagi, kita langsung saja nanti masuk materi tentang the virtue of Muharram. Artinya tentang keutamaan bulan Muharram yang insya Allah sebentar lagi akan tiba. Daripada kita ngebahas Citayam Fashion Week ya. Jadi kita lebih baik membahas apa yang akan terjadi di bulan Muharram. Apa saja amalan-amalannya atau apakah ada larangannya dan seperti apa kisi-kisinya untuk kita bisa menikmati bulan Muharram nanti. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Ferry Nur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi sekilas lagi di kendaraan Ustadz. Iya, masih di jalan ya macet. Masya Allah. Afwan Mau nih pulang. mengganggu kegiatannya ya. Ya. Semoga tidak terkendala ya di materi nanti ya insya Allah ya. Kalau Baik, Ustadz, apakah ada materi yang akan mau di-show atau langsung saja? langsung aja. Oke, kepada Ustadz Ferry Nur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak mampu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ yang berada dalam tubuh kita, sebutlah satu persatu yang namanya jantung, paru-paru, ginjal, usus, betul. Semuanya menegaskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi ada nikmat secara khusus Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita pelihara, dapat kita jaga hingga akhir kehidupan, sehingga kita mendapatkan husnul khotimah. Tanpa disadari, saat ini kita berada di penghujung tahun 1443. Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dari penghitungan di dalam hitungan Hijriah. Bulan pertama adalah Muharram. Jadi bulan Zulhijjah akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tahun 1443 akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan kita akan memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. 1 Muharram 1444 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang soleh terdahulu ketika mengakhiri tahun yang lalu. Dan bermohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kebaikan yang pernah dilakukan. Dan bermohon kepada Allah di tahun yang baru, Allah berikan keistiqomahan terkait dengan ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan. Dan Allah pelihara kita dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam fitnah, dari setan yang terkutuk pandangan mata yang jahat, binatang pelataya. Allah bimbing di tahun yang baru sehingga kita akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pergantian tahun dalam Islam dikaitkan dengan hijrah? Itu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak dikaitkan dengan peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Kenapa tidak dikaitkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak dikaitkan dengan peristiwa nuzulul Quran? Bukankah peristiwa-peristiwa itu mengandung makna yang sangat besar bagi perkembangan Islam dan umat Islam hingga akhir zaman? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat, maka diingatkan oleh sahabat bahwa orang-orang Romawi, orang-orang Parsia
mereka ketika menulis surat, maka mereka tulis itu tahunnya. Oleh karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, sebagai pimpinan kaum muslimin, bermusyawarah dengan para sahabat yang hidup pada saat itu. Ada yang mengusulkan dikaitkan dengan peristiwa Maulid, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dikaitkan dengan nuzul Quran. Bahkan ada yang mengkaitkan dengan peristiwa hijrah. Nah, akhirnya diambillah kesepakatan bahwa pergantian tahun dalam Islam dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Nah, kenapa peristiwa hijrah dijadikan momentum pergantian tahun dalam Islam, dikaitkan dengan pergantian tahun dalam Islam? Karena dalam peristiwa hijrah, Rasulullah SAW pergi ke Madinah, itu melibatkan seluruh lapisan kaum muslimin. Mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, pemudanya, laki, perempuan, muhajirin, ansor, aus, dan khatarat, semuanya terlibat. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, bukankah di situ terlibat peran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemuda? Bagaimana dia menggantikan posisi Rasulullah SAW dalam satu rumah. Yang itu resikonya adalah kematian. Dia bisa dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy itu, mereka sudah bertekad bulat untuk mencari Muhammad dan akan membunuh mereka. Bahkan mereka membuat sayembara, siapa yang dapat membunuh ya Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan unta dengan jumlah yang begitu banyak. Begitulah bencinya mereka kepada Rasulullah SAW sampai mereka mengumumkan untuk menangkap hidup-hidup atau membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Dan siapa yang membantu Rasulullah SAW? Ada wanita, ada laki-laki. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah disambut oleh masyarakat Madinah, muhajirin dan ansor. Muhajirin yang sudah lebih dahulu datang ke Madinah, kemudian ansor yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Nah, ini pelajaran buat kita. Ketika kita ingin adanya perbaikan di tengah umat, di tengah masyarakat, kita nggak bisa sendirian. Kita harus melibatkan seluruh potensi yang ada di tengah masyarakat. Seluruh kekuatan yang ada pada umat. Mereka harus bersinergi sebagaimana Rasulullah SAW bersinergi ketika dalam peristiwa hijrah. Bukankah pendamping Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Bukankah yang membuat makanan untuk Rasulullah SAW adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kemudian yang menghapus jejak perjalanan Rasulullah SAW, semuanya terlibat. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil, momentum awal Muharram tahun 1444 Hijriah, kita jadikan momentum agar kita memiliki sinergi di dalam dakwah, dalam perjuangan, dalam kebaikan, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan bulan Muharram yang perlu kita ketahui? Nah, dalam bulan Muharram ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan untuk kita semua agar kita termotivasi dalam beribadah. Salah satu ibadah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah puasa. Dari Abu Qatadah berkata Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah menghapus 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Dan puasa Asyura menghapus kesalahan tahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi apa amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan Muharram, khususnya nanti 1444 Hijriah, kita puasa Asyura. Nah, fadilahnya adalah Allah akan menghapuskan dosa kita yang lalu. Ya, jadi pertanyaan, siapa di antara kita tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat, melakukan kesalahan? Setiap manusia termasuk saya, dan Anda mengikuti acara ini, tidak dapat dilepaskan dari noda dan kesalahan. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima tobat hambanya. Maka dibuatlah, di Allah tentukan suatu amalan, suatu ibadah yang apabila dilakukan oleh hambanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari umat Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Asyura,
maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Inilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, dan kita pada tanggal 10-nya kita dapat melakukan puasa, yaitu puasa Asyura. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan puasa yang lainnya dalam bulan Muharram? Boleh kita melakukan puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, karena kita sudah rutin melakukan puasa Senin Kemis di bulan-bulan yang lalu. Maka ketika masuk hari Senin, masuk hari Kemis, kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, itu boleh dikerjakan. Nah, yang khusus dalam bulan Muharram itu adalah puasa Asyura. Nah, kalau kita lihat riwayatnya, orang-orang Yahudi pun juga mereka bergembira merayakan ketika 10 Asyura. Nah, ketika ditanya kenapa kamu merayakan gembira begitu besar yang kamu lakukan? Karena Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Firaun. Maka ditegaskanlah kitalah yang lebih berhak ya untuk merayakan keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam seorang muslim, seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat. Maka kita yang lebih berhak. Maka untuk menyelisihi dari amalan orang-orang Yahudi, maka sekiranya tahun depan aku dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang kita niatkan, kita tekadkan, kita azamkan, nah, nanti pada tanggal 9, 10 kita akan berpuasa Muharram. Kita akan lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Muharram itu salah satu dari bulan haram. Bulan haram itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Yang pada bulan itu kita tidak boleh melakukan maksiat. Bukan berarti di bulan yang selain yang 4 itu kita boleh maksiat, tidak. Khusus pada bulan haram itu jangan sekali-kali kita melakukan maksiat. Kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita tingkatkan, tahajud kita kerjakan, sholat duhanya, zikirnya, salawatnya, istighfarnya, kemudian infak sedekahnya, segala aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita lakukan, kita kerjakan. Kita laksanakan itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perlu juga menjelaskan ada 3 landasan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Yang pertama ada landasan hijrah itu adalah akidah yang benar. Orang kalau memiliki akidah yang benar, tauhid yang mantap, iman yang kuat, maka dia akan melakukan hijrah dalam kehidupannya. Hijrah itu kalau kita melihat definisi dalam bahasa Arabnya itu adalah berpindah tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu misalkan dia tinggal di Sumatera, sekarang tinggal di Jakarta, itu hijrah secara tempat. Dulu dia tinggal di Kalimantan, sekarang dia tinggal di Bekasi misalkan. Itu namanya hijrah. Dulu dia tinggal di Jakarta, sekarang dia tinggal di Papua. Itu namanya hijrah secara tempat. Tapi secara istilah kita dapat melihat hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu yang dilarang oleh Allah apa saja. Kalau kita inventarisir, ya saya yakin begitu banyak yang akan kita sampaikan, yang akan kita ucapkan. Di antaranya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berjudi. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berzina. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala minum khamar. Kemudian berdusta, melakukan kezaliman, kemudian melakukan amalan-amalan yang lainnya yang Allah tidak sukai. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran
dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, orang yang hijrah adalah orang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Khamar dilarang oleh Allah, maka dia tinggalkan khamar. Kalau dia dulu minum seloki, 2 loki, kemudian sekarang minum 1 botol, 2 botol, itu bukannya hijrah. Tapi dia meningkatkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian yang gampangnya adalah orang yang hijrah itu dulu dia biadab, sekarang dia beradab. Dulu mentalitasnya bajingan, sekarang mentalitas ajangan. Dulu perilakunya buaya, sekarang perilakunya buaya. Itulah yang disebut dengan orang yang hijrah. Kalau dulu dia biadab, sekarang dia beradab. Dia tahu tata krama. Dia memiliki akhlakul karimah yang baik. Kalau dulu dia melakukan kezaliman, dia sekarang melakukan keadilan. Kalau dulu dia berperilaku sebagai buaya, ya, sekarang dia berperilaku sebagai buaya. Dulu dia mentalitasnya bajingan, sekarang mentalitasnya ajangan. Dia taat kepada Allah. Dia mau ngaji, dia mau menuntut ilmu. Dia sering ke masjid, sering ke majelis taklim. Ini namanya orang yang hijrah. Nah, kita menginginkan tahun 1444 Hijriah nanti ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkomitmen untuk kita tinggalkan. Jangan dilakukan lagi, jangan dilaksanakan lagi. Ya. Dan kita harus memiliki sikap yang tegas dalam hal ini. Sebab ketika orang itu melakukan hijrah, maka salah satu poin dia mendapatkan keberuntungan sudah dia lakukan. Karena salah satu poin orang itu akan diberikan keberuntungan oleh Allah, kesuksesan oleh Allah adalah hijrah. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, silakan dicatat dalam surat At-Taubah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, kemudian wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ya, yang dia tinggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya. A'zamu darajatan indallah, adalah lebih baik, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Salah satu persyaratannya adalah hijrah. Maka oleh karena itu kita semarakkan momentum pergantian tahun dalam Islam dengan ketaatan kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah. Jangan kita lakukan kemaksiatan, jangan kita melakukan dosa dan kemungkaran. Kenapa demikian? Karena pergantian tahun ini sangat menentukan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Kalau kita lakukan muhasabah, kita lakukan introspeksi, kalau memang kita pernah melakukan kekhilafan kesana, udah kita bertobat sama Allah. Allah mau pengampun, Allah mau pengasih dan penyayang, tapi jangan diulang lagi. Jangan dimunculkan lagi pada tahun 1444 Hijriah perbuatan-perbuatan maksiat kita yang pernah dilakukan pada tahun yang lalu. Siapa sih orang yang nggak bisa berubah? Sayyidina Umar bin Khattab, semua tahu. Dia itu preman Quraisy. Ya, kalau orang Quraisy dulu biasa dia mabuk-mabukan, nama juga preman. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran untuk kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Sayyidina Umar, orang yang dikenal dengan preman Quraisy, bisa berubah karena dia mendengarkan surat Toha yang dibacakan oleh adiknya. Ketika itu Umar bin Khattab keluar rumah ingin mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan dengan wajah yang sangar, dengan emosional yang meledak-ledak, ditanya oleh masyarakat Quraisy, Umar, ente mau kemana? Kamu mau kemana? Saya pengen cari Muhammad. Untuk apa kamu cari Muhammad? Saya pengen bunuh dia. Udah kamu nggak usah urusin Muhammad. Udah kamu pulang, adekmu udah ikut ajaran Muhammad. Kira-kira begitulah ya kalimat atau cerita berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dia pulang.
Sampai di rumah, belum masuk ke rumah, dia dengar itu bacaan Al-Quran dibacakan oleh adiknya. Ketika itu dibacakan surat Toha. Marah Umar, dia tampar adiknya. Kemudian dia ingin pegang Al-Quran, nggak dikasih oleh adiknya. Nah, kemudian adiknya melakukan dakwah, menyampaikan al-haq kepada Sayyidina Umar yang ketika itu masih musyrikin Quraisy, masih menyembah berhala. Karena dakwah yang dilakukan dengan tulus ikhlas, akhirnya Allah berikan hidayah. Allah buka pintu hati Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga dia ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia ingin masuk ke dalam Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kisah ini Sayyidina Umar bisa berubah, bahkan dia menjadi khalifah, sahabat Rasulullah SAW yang dicintai oleh Rasul, bahkan menjadi mertuanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Hafsah istrinya Rasulullah SAW, orang tuanya adalah Umar bin Khattab. Di dunia dimuliakan Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan setelah beliau meninggal, Anda tahu kuburannya Umar di mana? Kuburan Umar itu ada di belakangnya kuburannya Nabi. Kalau urutannya itu yang di depan Nabi Muhammad SAW, di belakangnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di belakangnya adalah Umar bin Khattab. Ya. Ketika meninggal, Umar bin Khattab memiliki kemuliaan, memiliki keagungan, dan jenazahnya dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW. Nah, satu makam lagi masih kosong, menurut riwayat itu nanti akan diisi oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada istilah telat atau terlambat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Inilah pentingnya diadakan pengajian semacam ini, diadakan dakwah untuk kita saling ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Nah, itu yang pertama, akidah yang benar. Ya. Yang kedua, landasan hijrah itulah pengorbanan yang besar. Dan orang yang hijrah ke Madinah itu pengorbanan begitu besar. Pengorbanan waktunya, pengorbanan hartanya, pengorbanan segala sesuatu terkait dengan dirinya. Mereka berkorban. Coba Anda bayangkan, pada saat itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda. Kendaraan yang paling hebat pada saat itu adalah onta atau kuda. Anda tahu berapa lama perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan jalan kaki di panas terik. Mereka menempuh perjalanan lebih kurang 7 hari alias sepekan. Ini pengorbanan. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW, Suhaib bin Sinan. Dia seorang pedagang sukses, berhasil, dan termasuk sahabat yang agak telat dalam hijrah ke Madinah. Kenapa? Nah, ini akal Islam nih, yang perlu kita ketahui dalam peristiwa hijrah. Dia mengembalikan barang masyarakat Mekah pada saat itu. Ya, namanya juga orang berdagang, kadang-kadang ada yang menitip barang dagangannya, kemudian ada yang utang piutangnya belum dilunasi, maka dia selesaikan dulu. Setelah semuanya selesai, baru dia berangkat meninggalkan kota Mekah. Nah, ketika dia akan meninggalkan kota Mekah, dia dihadang oleh musyrikin Quraisy. "Hes, Suhaib, Anda mau kemana?" "Saya pengen hijrah." "Oh, nggak bisa. Tar dulu. Tinggalkan barang daganganmu. Silakan kamu pergi ke Madinah. Silakan kamu hijrah." Jadi dia dihadang oleh musyrikin Quraisy. Dibegal kalau kata orang sekarang. Akhirnya apa? Harta bendanya diambil oleh musyrikin Quraisy. Kalau bukan pengorbanan yang besar, dia tidak akan pergi ke Madinah. Dia akan berdagang, mencari keuntungan yang besar di Mekah. Tapi karena dia cinta kepada Rasulullah SAW, dia cinta kepada Islam, akhirnya apa? Dia tetap berjalan. Walaupun barang dagangannya diambil oleh musyrikin Quraisy. Anda tahu ketika sampai di Madinah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Robehal ba' ya Abu Yahya. Robehal ba' ya Abu Yahya. Artinya apa? Beruntung perniagaanmu ya Abu Yahya. Beruntung perniagaanmu ya Abu Yahya. So, di sini heran, ya Rasulullah gimana? Habis barang dagang saya diambil sama musyrikin Quraisy. Berkaitan dengan kisahmu itulah Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 207.
Wa minan nasi may yashri nafsa btigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada sebagian manusia yang mengorbankan jiwanya ya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Allah turunkan berkaitan dengan kisah sahabat Rasulullah SAW, Su'aib bin Sinan, sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini juga pelajaran buat kita, kalau memang kita benar-benar pengen hijrah, ya, generasi yang hijrah di akhir zaman ini, maka kita harus memilih pengorbanan yang besar. Tidak menutup kemungkinan orang yang hijrah saat ini, dia akan dibully, dia akan dicaci maki, dia akan dihina, dia akan dilecehkan, dituding, ya, dituduh yang bukan-bukan. Itu bisa terjadi. Kalau orang tidak memiliki mentalitas yang kuat, akhirnya dia akan mundur teratur dan kembali kepada kubang kejahiliahan. Dia akan kembali kepada kemaksiatan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Makanya orang-orang yang hijrah, saudara-saudara kita yang hijrah, atau kita semua yang ingin hijrah, mari kita memahami makna hijrah dengan sesungguhnya. Mari kita memiliki pengorbanan yang besar dalam menjaga keimanan dan keislaman kita. Yang ketiga, landasan hijrah itu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW adalah cinta yang mendalam. Ada rasa cinta. Cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Islam, cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin dia akan pergi ke Madinah. Nggak mungkin dia akan pergi meninggalkan kota Mekah. Kenapa mereka pergi? Karena mereka cinta kepada Allah. Mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada Islam. Dia tidak mau menggadaikan keimanannya, dia tidak mau menggadaikan keislamannya. Dia tidak mau murtad, nggak mau keluar daripada Islam. Walaupun ada juga orang yang murtad. Dari dulu sekarang hingga akhir zaman akan ada orang-orang yang murtad. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, anak keturunan kita, dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keimanan Islam kita, dan kita jangan sampai murtad keluar daripada Islam. Sebab ketika seorang itu sudah keluar daripada Islam dan dia tidak mau lagi bertobat, tidak mau kembali kepada Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka yang begitu panas. Kita semuanya ingin masuk ke dalam surga, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita dikumpulkan oleh orang tua kita, sanak famili kita, handai tolan kita, semuanya kita ingin masuk ke dalam surga dengan selamat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan cinta ini akan muncul keridhaan. Dia redha Allah sebagai Tuhannya, dia redha Islam sebagai agamanya, dia redha bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Makanya ada suatu riwayat mengatakan, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengatakan, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Rasulku, sebagai Nabiku, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Nah, kalimat ini kelihatannya simpel, mudah diucapkan, tapi terkadang untuk isi koma ini berat. Kenapa? Karena kita ini pelupa. Maka upayakan kita wiridkan setiap pagi kita baca 3 kali, setiap sore kita baca 3 kali. Nah, kenapa demikian? Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Kenapa? Karena dari cinta muncul keridhaan kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Orang kalau sudah cinta dan redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, kemudian Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka ketika nanti di alam barzah didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, akan Allah berikan kemampuan kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sama, sudah dijelaskan oleh para ulama, sudah tercantum dalam kitab. Dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman, siapapun yang masuk ke alam kubur, ke alam barzah, dia akan ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Yang artinya adalah, siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu?
apa agama kamu? Saya yakin kalau ini ditanya kepada Anda, kemudian panitia membantu untuk mendengar, memperhatikan jawaban masing-masing, saya yakin jawabannya benar semua. Tapi ketika di alam barzah, belum tentu bisa menjawab. Kenapa demikian? Karena alamnya baru berubah dari alam dunia ke alam barzah. Di alam barzah itu, alam kubur itu dalam kegelapan. Dan mereka itu dalam keadaan sendiri. Kalau bukan iman dan amal solehnya, mereka nggak bisa menjawab. Makanya mumpung kita masih di dunia, perkuat iman kita dan perbanyak amal soleh. Insya Allah nanti di alam kubur kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat muka dan nakir. Kalau kita dapat menjawab, maka itu kabar gembira, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, sering-seringlah kita mengulang dan jadikan wirid dalam kehidupan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan tahun baru Islam bulan Muharram 1444 Hijriah, dan Allah berikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, murah rezeki, segala permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan berkahnya. Dan tahun yang lalu, tahun ini yaitu 1443, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita pada saat ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya dan memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu amalan unggulan sehingga kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Ferry Nur yang sudah menyampaikan materinya tentang keutamaan untuk di bulan Muharram. Dan ada beberapa poin juga dicatat ya dari materi yang beliau sampaikan, yaitu tentang khususnya di bulan Muharram nanti ada satu hari yang fadilahnya itu menghapuskan dosa yang lalu, yaitu di tanggal 10 Muharram. Tapi untuk membedakannya dengan puasanya kaum Yahudi, yaitu ditambahkan sebelumnya itu tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang insya Allah kalau di tanggal kalender Masehi mungkin sekitar tanggal 7 dan 8 Agustus. Jadi mulailah dibuat outlook-nya Bapak Ibu semua, di reminder diri pribadi untuk diniatkan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram dengan semata-mata niyatillahi ta'ala. Dan ada juga tadi tiga hadiah dari Ustadz Ferry Nur perihal landasan hijrah. Yang pertama ialah tentang akidah, tentang tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, jangan sampai salah gitu ya. Yang kedua tentang pengorbanan yang besar, baik itu waktu, harta, jabatan dan lainnya. Dan landasan ketiga yaitu cinta yang mendalam. Karena kalau tanpa cinta, mungkin poin 1 dan poin 2 akan tergendala. Ya, sampai sempetan kalau ngomong cinta ya. Masya Allah. Baik, untuk itu kepada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan Pak dari Mbak Sinta, Pak Aji, atau Mas Hari, Mas Prihanto. Atau ingin menambahkan silahkan. Ya, atau mungkin ditambahkan, silakan. Kalau belum, mungkin saya awali Ustadz Ferry. Ya, boleh. Perihal bulan Muharram mungkin ini berkaitan dengan seperti tanda kutip kayak lebaran anak yatim gitu Ustadz Ferry. Bagaimana tanggapan Ya. Ustadz? Jadi memang itu sudah menjadi tradisi kebaikan di negeri kita.
Walaupun memang untuk menyantuni perhatian kepada anak yatim bukan setahun sekali, dan kita sepakat akan hal itu. Ya, kita harusnya melakukan setiap saat. Bahkan yang terbaik itu adalah apabila ada anak yatim di rumah kita. Kenapa demikian? Karena setiap hari dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita. Itu afdolnya, idealnya semacam itu. Nah, kalaupun nggak bisa setiap hari, ya setiap pekan. Makanya saya termasuk orang yang mendukung program Jumat Berkah. Ya, walaupun ada juga beberapa orang yang mengkritisi yang tidak suka dengan Jumat Berkah dengan alasan Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Ini kan suatu kebiasaan yang baik, mempelopori kebaikan agar orang itu dapat mengingat. Ini hari Jumat. Ya, ini hari Jumat, maka kita secara ibadah harus lebih meningkat. Karena ini bukan sembarang hari. Ini adalah penghulu segala hari adalah hari Jumat. Nah, kalau nggak bisa setiap pekan, ya kita setiap tahun. Nah, maka upayakan ketika di bulan Muharram ini, ya, kita memberikan santunan kepada anak yatim. Bahkan bukan anak yatim aja, para janda juga kita perhatikan. Ya kan? Nah, kita berikan santunan, kita berikan bantuan. Apalagi zaman hidup saat ini. Harga semua serba naik, kebutuhan hidup begitu naik. Mereka dalam keadaan sulit, kesusahan. Maka ketika kita membantu, itu adalah suatu amalan yang baik. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Cuman memanfaatkan momentum aja. Ya, memanfaatkan momentum di bulan Muharram ini, yang kalau kata orang kampung bilang ada lebaran anak yatim. Ya kan, ini suatu istilah bagi masyarakat dan udah menjadi tradisi. Nah, tradisi itu boleh dilakukan, dikerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, silakan. Apalagi itu berkaitan dengan muamalah. Ya. Di negeri kita ini kan banyak muamalah yang sangat bagus. Ada adat di Jawa, ada adat di Minang, ada adat di Sunda, ada adat di Sulawesi. Itu ada adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yang mana itu tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan kalau kita telusuri, itu bagian dari syariat Islam. Contoh, misalkan, ini perlu saya sampaikan juga, ini biar kita luas juga wawasan. Ada di Aceh misalkan, kalau ada orang meninggal dunia, itu keluarga almarhum atau almarhumah, dia tidak perlu memasak. Kenapa? Karena warga sekitarnya bawa masakan untuk keluarga meninggal. Itu dalam beberapa hari. Jadi keluarga ini, rumah tangga ini dibawa makanan untuk keluarga meninggal. Keluarga ini juga bawa. Sehingga kalau ada keluarga almarhum atau almarhumah, ya, karena dia tinggal di Jakarta, kemudian dapat kabar berita duka, kemudian dia pulang, maka dia secara akomodasi, tempat makanan, konsumsi segala macam, dia nggak mikirin lagi. Ya, dia lebih khusyuk mendoakan keluarga yang meninggal dunia. Dan mereka sedang menghadapi musibah. Nah, orang musibah ini kan harus dibantu. Ya, diberikan kegembiraan, jangan sampai dia menangis, jangan sampai dia meratap, jangan sampai dia patah harapan. Nah, inilah tugasnya di dalam dakwah. Nah, kita berbicara real. Jadi kalau urusan muamalah silahkan, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Jadi semuanya itu ada kaidahnya, ada ketentuannya. Itulah pentingnya kita belajar fikih, bukan untuk berdebat kusir, tapi kita memahami ada keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Fikih itu kan dari pemahaman. Nah, ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz Ferinur Ya. atas tanggapannya perihal lebaran anak yatim, ya mungkin semacam bentuk ekspresi gitu ya Tat ya, dalam Ya, menyemarakan betul. tahun baru Islam daripada kita jedar-jedar di langit gitu ya. Jadi lebih baik kita manfaatkan rezeki yang lebih untuk mendekatkan diri, yaitu salah Bersedekah, satunya dengan anak ya, yatim. Betul, sedekah dengan kepada anak sedekah. yatim. Sedekah itu Jazakallah. harusnya kan tiap hari kan? Benar Ustadz. Karena setiap hari itu malaikat mendatangi anak cucu Adam. Siapa yang bersedekah, dia akan didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allah ma'timun fi khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang berinfak. Yang kikir, bin bakhil, bin pelit, bin sampili, bin ceke, bin medit, bin koret juga didoakan oleh malaikat. Betul, Anda tahu apa doa malaikat? Allah ma'timum sikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran kepada mereka yang kikir, yang pelit. Makanya kalau orang yang berilmu, orang paham, dia tiap hari berinfak.
Makanya kan ada program apa, sedekah subuh kan. Ya, Menurut subuh saya itu Tat, ya bagus, biasanya Tat. Betul Tat. ya kan? Kenapa kita bersedekah di pagi hari? Karena kita ingin mendapatkan doa malaikat di awal waktu. Hmm. Bahkan ada seorang ustadz bangun tidur udah sedekah dia. Masya Allah. Mungkin Anda bingung kan gimana sedekahnya ustadz? Orang masih di kamar, ke kamar mandi juga belum. Karena dia ada celengan di rumahnya. Jadi Masya Allah. celengan tuh ada di kamarnya, setiap dia bangun Hmm. tidur, dia masukin dulu tuh, mau 5.000, mau 10.000. Nanti ke masjid lagi infaknya. Nanti Wah, di referensi jalanan Tat ya. lagi infaknya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus keutamaan infak itu apa. Itu Wah, penolak mantap. bala, ya kan? Jadi Baik, kalau baik. kita ingin tertolak bala, ya kita harus berinfak. Apalagi kepada anak yatim. Ya kan, anak yatim gembira, Rasul gembira. Yes. Anak yatim senang, Rasul senang. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan orang yang menyantuni anak yatim, Rasulullah SAW pakai 2 jari tuh, telunjuk sama tengah. Itu bagaikan jari Rapat ya, Tat. telunjuk dan tengah. Dekatnya dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik. Syukuran Ustaz. Oke Ustaz, ini ada dari Pak Nur Mahfud. Silakan Pak Nur Ya, Mahfud. silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Tadi sempat singgung satu kata kunci sebetulnya Ustaz terkait dengan tradisi nih Pak. Ya. Nah, kalau kita bicara tradisi bulan Muharram ini kan bagi sebagian orang Jawa itu kan identik dengan yang biasanya disebut bulan Suro ya Ustaz ya. Ya. Nah, kalau kita bicara bulan Suro, wah ini kan rasanya sudah banyak nih film-film ini kan yang dibuat ya mungkin yang diidentikan dengan sesuatu yang angker atau mistis gitu loh ya, Ustadz Ferry ya. Dan sebagian orang Jawa pun juga mungkin ini ya, saya pun juga termasuk orang Jawa sih Ustadz, tapi alhamdulillah sudah nggak mikirin yang begitu-begituan. Ya. Mengkaitkan bulan Suro itu dengan suatu yang tidak boleh melakukan kegiatan apapun, misalnya nggak boleh sunatan di bulan itu, jangan sampai Perkawinan. nikahan gitu kan. Ya. Di bulan itu, apalah pokoknya ya, kepercayaan-kepercayaan yang menurut kita ya tidak sesuai dengan syar'i. Nah, menurut Ustadz Ferry sendiri, bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut ya, Ustadz ya? Jazakallahu khairan. Ya, ini kan lahan dakwah kita, dan dakwah itu kan juga harus bijaksana, dan kita menyampaikan sesuai dengan akal dan pemahaman mereka. Jangan sampai kita dakwah karena tidak bijaksana, akhirnya kontraproduktif. Ya, bukannya mendukung dakwah kita, akhirnya jadi orang yang anti terhadap dakwah kita. Padahal kalau kita lihat ajaran Islam tidak demikian. Makanya disinilah kita perlu banyak belajar kepada pendahulu-pendahulu dakwah kita. Di tanah Jawa yang lebih dahulu dakwah siapa? Sebelum Ustadz Ferry Nur dakwah siapa yang berdakwah dulu? Yang saya tahu kan kita mengenal ada pendakwah yang disebut dengan Wali Songo kan. Nah, Wali Songo itu bagaimana dia berdakwah? Ambil contoh misalkan Sunan Kudus itu terkenal di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sampai sekarang kaum muslimin ketika melakukan ibadah kurban, dia tidak memotong sapi. Kenapa demikian? Karena di Indonesia ini dulu kan Hindunya kuat, apalagi di Kudus. Nah, ketika dakwah Wali Songo khusus Sunan Kudus di sana, maka gantilah korban itu dengan kerbau. Atau gantilah korban itu dengan kambing atau domba. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Hindu pun ketika dia masuk Islam, memori dia terkait dengan Tuhannya itu tidak muncul lagi. Nah, inilah yang saya katakan dakwah yang bijaksana. Jangan kita ngotot, oh mesti sapi juga. Padahal Nabi kalau kita perhatikan, yang dikorbankan bukan sapi. Yang dikorbankan adalah kambing sama onta. Yang dikorbankan apa? Domba. Nah, ini salah satu contoh yang saya sampaikan. Jadi seperti misalkan di Solo atau Jawa Tengah, di Jogja, itu kan ada dikenal dengan apa? Suro kan. Satu suro, kemudian kebo bule, segala macam. Nah, kita ambil nilai positifnya, Pak. Nilai silaturahim. Nilai sedekahnya. Udah ajak aja warga, misalkan Anda di Solo atau Anda di Yogyakarta, kumpul warga, ya kita baca Al-Quran, kita baca berzikir, kita baca berselawat, kita berdoa. Apa dilarang orang berkumpul baca Quran? Apa dilarang orang berkumpul dia berselawat untuk Rasul? Orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, silah. Yang nggak boleh ketika berkumpul itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena adabnya nggak bagus. Ya kan, etikanya nggak ada semacam itu. Jadi ambil sisi positif kebaikannya, yang buruk yang tidak sesuai dengan syariat tinggalkan.
Bahkan kalau perlu kita tampil memberikan contoh yang baik kepada mereka, sehingga apa? Itu akan berubah dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron ya Ustaz. Baik, itu kalau khair kembali kepada Ustadz Ferino dan Pak Nur Mahfud. Nah, mungkin langsung saja nih, langsung pada Mas Bayu Prasetyo. Wah, ini kalau dibaca chatnya bisa sampai besok Mas Bayu. Bercanda. Ya. Silakan open mic Mas Bayu. Assalamualaikum Ustaz. Izin Waalaikumsalam tanya Ustaz, warahmatullahi terkait wabarakatuh. dengan Ya. adanya 4 bulan-bulan haram dalam kalender Hijriah, yang mana kita kan diminta untuk meningkatkan amal ibadah. Ya. Nah, cuman pertanyaan saya agak sedikit bingung adalah di situ dikatakan bulan-bulan haram untuk meningkatkan amal ibadah, tapi kenapa disebut juga bulan suci, sedangkan dalam istilah hukum yang haram itu kan hukum yang dilarang itu Ustaz. Saya jadi confused itu Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, karena pada bulan tersebut khususnya Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, itu Rajab kita dan Haram. Zulqa'dah, ya, kemudian Muharram, khususnya Zulqa'dah, Zulhijjah, itu kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji. Ya, hari raya kurban. Jadi ini memang disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu apa? Bulan di mana orang nggak boleh melakukan peperangan. Dulu begitu, orang Arab jahiliyah aja masih menghormati yang disebut dengan bulan haram. Jadi kalau udah masuk bulan haram, mereka nggak mau melakukan peperangan. Ya. Nah, bagi kaum muslim diingatkan ketika masuk bulan haram, jangan dia melakukan dosa maksiat. Kalau ada rezeki udah pergi haji, ya, menunaikan ke tanah suci, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Pokoknya dia melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir. Kalau orang di tanah suci, perbanyak dia kalimat talbiyahnya, kalimat tasbih. Nah, inilah bagian disebut dengan bulan suci bagi kaum muslimin untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu diingatkan karena ini bulan suci, maka ada hal-hal yang diharamkan. Apa diharamkan? Ya, di antaranya adalah dia tidak boleh melakukan dosa kemaksiatan, apalagi suci. Itu bisa berlipat ganda. Orang melakukan ibadah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika orang melakukan dosa maksiat di tanah suci itu, Allah juga akan lipat gandakan. Makanya Abdullah bin Abbas itu kan kenapa dia tinggal di Taif? Karena dia tidak ingin nanti melakukan kekhilafan, namanya juga manusia. Kemudian apa? Kemudian dilipat gandakan nanti dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah takutnya generasi sahabat ya terkait dengan dosa. Makanya mereka berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ya. katsir. Baik, terima kasih Mas Bayu dan Ustadz Ferry Nur. Mungkin dari jamaah lain yang dia mau tanyakan kembali. Mas Haji, Mas Hari, Mas Yagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sam. Maaf, baru join. Ustaz, itu kan kalau tadi misalkan kita di 4 bulan yang mulia itu kan kita mendapatkan apa namanya istilahnya kalau kita melakukan suatu ibadah terus kita anggaplah mendapatkan suatu nilai yang lebih gitu ya. Nah, sebenarnya apa hikmahnya ya? Ternyata di bulan-bulan lain itu nilainya biasa gitu, apa enggak terus jadi, ya udahlah kita nanti kumpulin ibadahnya di 4 bulan itu aja misalkan gitu ya. Atau sebenarnya, kita itu didorong untuk apa ya gitu Ustaz ya. Jadi kan kita kadang-kadang, akhirnya ibadah itu ter-trigger dari reward gitu ya. Jadi kayak anak-anak kecil gitu maksudnya ya kalau dikasih permen dia baru datang gitu dan lain sebagainya. Itu, mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz Ferry. Monitor Ustadz Kemudian Ferry. bulan Ramadan itu dengan Sudah kedengaran. Ya, udah kedengaran kan? Halo? Yes, Halo? sudah Ustadz. Silakan lanjut Ustadz. Terdengar. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi yang perlu kita pahami semua bulan itu baik
semua hari itu baik. Jangan sampai kita ada pendapat, oh ini bulan ini nggak baik, di bulan buruk. Nggak. Allah berikan bulan-bulan itu untuk kebaikan bagi hambanya. Apalagi digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita lihat realitanya, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, ini kan terkait dengan haji. Amalan yang baik, yang mulia, yang agung, yang di dalamnya itu terkandung ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam haji itu ada nilai syahadatnya, dalam haji itu ada nilai sholatnya, dalam haji ada nilai zakatnya, ada nilai puasanya. Bahkan orang yang mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada balasan dari mereka kecuali apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang wukuf di Arafah, dia mengenakan 2 lembar kain putih, kain ihram, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dikabul oleh Allah. Dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini suatu hari kebaikan? Tidak ada hari yang dimana Allah banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka kecuali ketika mereka melakukan taubat di padang Arafah. Nah, jadi memang ada spesial, ada kelebihan ya yang Allah berikan kepada hambanya agar apa? Hambanya itu lebih semangat lagi. Ada stimulan ya. Ada rangsangan untuk dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu fitrah biasa. Dan Allah biasa memberikan kabar gembira tentang fadilahnya, tentang pahalanya sekian. Itu untuk memberikan motivasi dan itu fitrah. Ya, sama juga kita dalam kehidupan. Anda bekerja di kantor, kemudian atasan Anda memberikan kabar gembira, siapa yang sukses berhasil mencapai target segala macam, dia akan diberikan bonus, dia akan dinaikkan gajinya. Siapa tidak akan gembira? Siapa tidak akan semangat? Nah, ingat ketika Allah berjanji, ada firman Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Maka kita lebih semangat lagi dalam beribadah, kita lebih yakin lagi dengan balasan yang akan Allah berikan. Jadi di sini ujian dari keimanan kita. Bahasa kasarnya, lu percaya nggak ya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau percaya, kerjain. Nanti Allah akan berikan fadilah, keutamaan, pahala yang besar, dan dampaknya Allah akan berikan di dunia, di alam kubur, dan bahkan sampai ke akhirat kelak. Itulah kelebihan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Feni Nur. Gimana Pak Sam? Aman? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Ferry. Silakan kepada jamaah lain. Mas Aji, Mas Yagi. Oh, silakan Mas Yagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, selama ini kan kita taunya 1 Muharram itu bulannya anak yatim ya Ustaz ya. Selain itu di dalamnya juga ada puasa sunnah, puasa Asyura. Kalau dari sunnah Rasulullah itu ketika bulan Muharram, apakah ada amalan-amalan sunnah apa selain apa menyantuni anak yatim ya? Atau mungkin ada khusus gitu yang mungkin yang pernah Rasulullah lakukan? Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja saya jawab. Secara khusus dari Nabi Muhammad SAW yang saya sampaikan tadi, Rasul melakukan puasa. Kalau lebaran anak yatim itu tradisi dalam rangka memperbanyak sedekah. Jadi dalilnya dalil sedekah. Nah, fokus rangka apa? Ada kepedulian kepada anak yatim. Minimal di awal tahun itu ada kepeduliannya lah kepada anak yatim. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya juga mereka ada kepedulian. Sampai akhir tahun berikutnya. Nah, jadi ketika awal tahun ini diisi dengan sedekah, dan sedekahnya itu diberikan kepada anak yatim, ini fadilahnya sangat besar, utamanya sangat besar. Kenapa? Karena anak yatim itu dia perlu dihibur, perlu dibahagiakan. Dan siapa yang membahagiakan anak yatim, Rasul akan bahagia. Siapa yang menyenangkan anak yatim, dia akan disenangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara khusus, saya belum mendapatkan penjelasan bahwa Rasul mengadakan lebaran anak yatim. Saya belum mendapatkan penjelasan. Tapi kalau kita pahami secara istihad para ulama, dengan
di awal tahun dia memperbanyak sedekah, dan pemberian sedekahan itu kepada anak yatim. Bukan berarti kepada janda nggak boleh, boleh. Kemudian fakir miskin, boleh. Siapa saya membutuhkan, boleh. Orang-orang yang saat ini berada di kamp pengungsian seperti saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, di Suriah, di Rohingya, boleh nggak mereka kita bantu? Boleh. Nah, jadi di sini menurut saya kita perlu meluaskan wawasan pemikiran kita. Mari kita manfaatkan momentum Muharram ini dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan banyak berinfak, dengan banyak bertobat, dengan banyak melakukan puasa. Ya, boleh nggak kita puasa selain puasa Asyura? Boleh. Puasa Senin Kamis dalam bulan Muharram. Puasa Yaumul Bid di dalam bulan suci, di dalam bulan Muharram. Silakan. Ya. Baik. Gimana Mas Yagi? Aman? Afan, kalau misalkan Alhamdulillah. Oh, silakan. kalau Silakan Mas Yagi. pemerintah menetapkan misalkan termasuk hari santri 10 Muharram itu, apakah itu diperbolehkan secara umum? Hari santri, ya boleh, nggak jadi masalah. Itu masalah tradisi kebiasaan. Sama juga 17 Agustus tahun 45 nanti kita peringati hari kemerdekaan Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Itu kan bagian dari mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, itu berupa kemerdekaan. Kalau nggak diingatkan, ya kan nanti orang lupa. Nanti dia nggak bersyukur. Kalau dia nggak bersyukur, dia akan isi kemerdekaan ini dengan maksiat, dengan dosa kemungkaran. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Adanya di hari santri, hari ibu, hari 17, hari kemerdekaan Indonesia itu untuk mengingatkan kita. Kita ini hidup di akhir zaman, udah banyak kesibukan, udah banyak lupa. Kadang-kadang hari aja kita udah lupa. Ini hari apa sekarang ya? Betul. Lupa kita. Apalagi peristiwa bersejarah. Nah, yang kedua, ini menunjukkan luasnya wawasan pemikiran kita. Kita jangan berpikiran sempit, kata dalam cemburu. Ya, apalagi 17 Agustus, bagaimana pengorbanan orang-orang tua kita, para kiai. Ya, dia pengorbanan nyawanya, darahnya, air matanya, harta bendanya, anaknya. Nah, kita harus ingat. Nah, ketika kita memperingati HUT RI, maka kita kirimkan doa. Kita bermohon kepada Allah agar para pejuang-pejuang negeri kita diampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kematiannya bernilai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan cakep kayak begitu. Nah, kemudian kalaupun ingin ada perlombaan 17-an nih, mumpung jauh-jauh hari ini, nah, saya sarankan kepada Anda buat acara yang religius. Ya, misalkan perlombaan azan, ya, perlombaan baca Quran, tahfiz Quran, nanti makan nasi kebuli ya, Tat ya. Nah, nasi kebuli. Habis itu kita dengar masyarakat, rakyat, kan enak kayak begitu. Jangan gontok-gontokan, satu komplek gontok-gontokan, satu pekerjaan gontok-gontokan. Jadi kan momentum itu bagaimana ukhuwah kita makin kuat, silaturahim kita makin erat. Nah, ini berkaitan tali silaturahim, saya mau kasih pantun, boleh nggak nih? Oh, boleh, Tat, sampai maghrib juga, Tat. Boleh ya? Silakan, Tat. Nih, kalau mau direkam nih. Ya. Abdurrahim dari Bengkulu. Cakep. Untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Masya Allah. Jadi kan momentum silaturahim loh, para anak yatim silaturahim. Ya kan 17 Agustusan jadi silaturahim. Kan enak begitu. Jadi keberadaan kita di tengah masyarakat memberikan manfaat. Jangan, kata orang Jakarta bilang, keberadaan kita orang jadi empat gua kalau melihat dia dah. Ya, itu jangan kayak begitu. Jadi kita senang, semuanya senang. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Gimana Mas Yagi? Ustaz. Oke, syukran Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, masih ada 2 menit. Pertanyaan satu lagi mungkin. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Mas Krisna ya. Ya, mau nanya Ustadz, ini kan untuk puasa Asyura ya, puasa Muharram itu kan menghapus dosa setahun yang lalu ya. Nah, itu jenis dosa apa yang dihapuskan untuk itunya ibadahnya? Nah, dalam itu tidak jelaskan dosa besar atau dosa kecil. Maka kita dalam hal ini, kita husnuzon aja sama Allah.
Ya Allah kan ampuni dosa kita tahun yang lalu untuk memberikan motivasi kepada kita untuk mengerjakan puasa tersebut. Mudah-mudahan seluruh dosa kita besar kecil yang nyata atau apapun yang samar, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, bukan sekedar puasa aja, tapi iri juga dengan kita beristighfar, kita berdoa kepada Allah. Apalagi doa orang berpuasa mustajab di sisi Allah. Kabul. Untuk berbuka puasa itu momentum doa dijabah oleh Allah. Manfaatkan. Mudah-mudahan Allah segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Baik. Bagaimana Mas Krisna? Gini, Pak Ustadz, saya pernah dengar ceramah, saya lupa Ustadz siapa itu, katanya kalau dosa yang berhubungan dengan manusia itu harus diselesaikan secara langsung gitu dengan manusianya. Betul, saya sepakat itu. Jadi kalau dosa kepada Allah, ingat Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun Penyayang. Itu Allah akan ampuni. Tapi kalau dosa terhadap manusia, itu ntar dulu. Dia pernah melakukan kezoliman, ya kan? Maka dia harus minta redo kepada orang yang dia zolimi. Oh, dia pernah membunuh orang. Ini hati-hati nih masalah darah. Ya, dia membunuh orang. Maka dia harus minta keikhlasan. Dia harus minta redo dari keluarga yang dia bunuh. Kalau dia ikhlasin, alhamdulillah. Kalau enggak, ya bayar kisos. Kalau enggak, dituntut nanti di akhirat. Nah, nanti kalau dia nggak mampu juga, segala kebaikan yang pernah dilakukan di dunia, itu akan diserahkan kepada orang yang pernah dizolimi. Kalau nggak bisa juga, nggak lunas juga, maka dosa orang yang dizolimi akan dilimpahkan kepada orang melakukan kezoliman. Hati-hati. Nah, benar tadi, bagus tuh pertanyaan, mengingatkan kita semua. Kadang-kadang kan orang gampang-gampang ini, ntar Allah juga ampuni dosa kita, dosa yang mana dulu. Ya kan? Iya. Kalau dosa terhadap manusia, ntar dulu. Bahkan ada riwayat kemarin baru saya baca itu, gara-gara tusuk gigi aja menyebabkan orang tuh dihisap begitu lama di pengadilan Allah. Tusuk gigi paling harganya berapa coba? Iya, Ya kan? itu satu Dia lagi. ambil aja tuh untuk bersihin gigi dia. Nah, akhirnya udah kena. Hati-hati. Oke. Ada lagi mungkin Mas Krisna? Cukup Mas Krisna? Oke. Baik Ustadz, mungkin waktu juga yang sebentar lagi kita ada persiapan sholat maghrib berjamaah. Mungkin izin Ustadz untuk pimpin doa tutup, dan sebelum doa penutup, bagi jamaah yang mempunyai rezeki lebih yang ingin berkontribusi bersama kami di WAIS, Wadah Amal Infak Sedekah, yang dimana program-programnya ialah ingin membangkitkan gairah keimanan kita di sela-sela kesibukan kita di kantor Astra Grafiyah. Di nomor rekening Bank Permata Syariah ada di kolom chat. Kepada Ustaz Ferry Nur, kami persilakan untuk pimpin doa tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wal bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qad ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Amin ya Allah. Libya wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa bi kulli matan fi zaman wa ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وقيامنا وتخشونا وتقربنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه
ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Ferry Nur yang telah membimbing kita pada sore hari ini. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan dan kita dapat amalkan kepada keluarga kita, rekan kerja kita, ataupun pada diri kita untuk semangat berhijrah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan momentum bulan Muharram yang kita akan sambangi nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan yang ada, kebenaran dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.